Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Setia Ramdena, NPM 1901011150. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian rukun iman dan dalil rukun iman. Rukun iman adalah tiang-tiang fondasi keimanan dari seorang muslim. Apabila ia memiliki dan mengamalkan rukun iman, maka dia akan memiliki keimanan yang kuat. Dan apabila ia mengabaikan rukun iman dalam hidupnya, maka ia akan dengan mudah diguncangkan hatinya dengan berbagai masalah dan kegelisahan dalam keimanannya. Rukun iman telah dicantumkan atau disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 117 yang artinya, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Di sini disebutkan terdapat 5 hal yang mampu menjadi dasar keimanan atau sumber kebaikan dalam Islam. Sedangkan dalam ayat lain menyebutkan, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan yang lainnya. Ayat ini merupakan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 285. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya Umi Rahmatika, NPM 1901010073. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu cara beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu percaya tiada Tuhan selain Allah. Cara yang paling utama dalam beriman pada Allah adalah dengan percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu yang kedua, percaya kekuasaan dan kebesaran Allah. Percaya kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan dan mengatur segala sesuatu merupakan cara beriman. Yang ketiga yaitu percaya pada nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat seperti Allah, hanya Allah lah yang memiliki nama dan sifat yang menjadi miliknya. Selanjutnya yaitu yang keempat, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya sekedar percaya kebesaran Allah, tetapi juga percaya bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Selanjutnya yaitu yang kelima, menjaga sholat dan ibadah wajib lainnya. Tidak ada bukti keimanan yang lebih kuat dibandingkan dengan menjaga sholat 5 waktu serta ibadah wajib lainnya. Yang keenam yaitu memohon hanya pada Allah. Orang yang beriman hanya meminta pertolongan pada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Selanjutnya itu manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kita terhindar dari kesesatan. Orang yang beriman kepada malaikat dan Allah akan selamat dari jurang kesesatan. Yang kedua yaitu menambah keimanan kita. Keimanan tak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga beriman kepada malaikat. Dengan ikut beriman kepada malaikat, maka keimanan kita akan bertambah. Selanjutnya yaitu mengagumi kebesaran Allah. Dengan percaya atau beriman kepada malaikat, berarti kita telah mengagumi kebesaran atas segala kekuatan dan kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan malaikat. Yang keempat, selalu berhati-hati. Seorang yang beriman kepada malaikat tentu sangat mengetahui bahwa malaikat akan selalu ada di dekatnya untuk mencatat dan mengawasi segala perbuatan yang ia lakukan. Dengan keimanan yang besar terhadap malaikat, ia akan jauh lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya, dalam setiap apa yang akan ia lakukan. Semakin rajin beribadah, keimanan pada malaikat juga akan membuat seorang menjadi semakin rajin beribadah. Yang keenam, takut berbuat dosa. Menyadari keberadaan malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat setiap perbuatannya. Jadi dia takut apa yang akan dia lakukan, dia selalu takut kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 5, yakni tentang rukun iman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin apa saja alasan kita beriman, dan yang selanjutnya yakni mengenai bagaimana ataupun contoh penerapan iman itu sendiri. Baik, langsung saja. Apa saja alasan beriman? Yang pertama, alasan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa, sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Allah memiliki semua kebaikan. Oleh karena itu, jika beriman kepada Allah, kita wajib juga mempercayai sejumlah sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Kemudian yang kedua, alasan kita beriman kepada malaikat. Malaikat diutus untuk membantu kaum mukmin menghadapi musuh mereka. Malaikat juga bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kaum mukmin. Malaikat juga memohon ampun bagi sekalian manusia, baik mukmin maupun kafir. Kemudian alasan yang ketiga ini beriman kepada kitab. Yang pertama, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup yang paling tinggi. Dan yang terakhir, sebagai pemberi kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan. Kemudian yang keempat, alasan beriman kepada Rasul. Kita harus beriman kepada Rasul Allah karena kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapat figur yang dapat dijadikan suri tauladan, dan sebagai perantara kita mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian yang kelima, alasan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, karena hari akhir ataupun akhir zaman ini adalah sebuah pernyataan bahwasannya kiamat pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Yang kedua yakni kiamat akan terjadi secara tiba-tiba dan rahasia. Dalam beberapa ayat Allah menyebutkan kejadian kiamat akan terjadi secara rahasia dan tiba-tiba. Kemudian yang keempat, alasan kita beriman kepada qada dan qadar. Karena qada dan qadar termasuk ke dalam rukun iman, dan jika kita tidak mempercayai salah satu rukun iman tersebut, maka kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang beriman. Nah, lanjut ke poin materi yang terakhir, yakni contoh penerapan iman. Yang pertama, contoh penerapan iman kepada Allah. Kita sebagai hambanya, Rasulullah SAW melarang segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang mendekati syirik. Contoh penerapan kita beriman kepada Allah adalah dengan menjauhi syirik. Kemudian yang kedua, contoh penerapan beriman kepada malaikat, yakni dengan kita sebagai hamba Allah mengikuti para malaikat yang selalu bertasbih dan memuji Tuhannya, dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang ada di bumi, atau memohonkan ampun kepada sesama manusia. Contoh penerapan beriman kepada kitab, yakni meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian yang keempat, contoh penerapan beriman kepada Rasul, yakni dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang kelima, penerapan beriman kepada hari akhir, contohnya adalah senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, menghormati dan menjunjung tinggi martabat orang tua, dan menjalankan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, contoh penerapan beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita harus selalu bertawakal, yakni berserah diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kenyataan ataupun menunggu
harapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.